Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Baik semua? Sehat semua ya? Oke. Besok kita ada kegiatan HUT PGRI ya. Peringatan hari ulang tahun guru. Nah, senang sekali ibu hari ini bisa bertemu dengan anak-anak ibu semua. Hari ini ibu mau memberikan layanan BK, layanan bimbingan konseling berupa namanya bimbingan klasika. Jadi bimbingan secara klasika. Nah, judulnya apa? Judulnya adalah ini. Tiket menuju masa depan cemerlang. Nah, ibu mau kasih tips untuk mendapatkan tiket kita menuju masa depan yang lebih cemerlang. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita kesediaan. Siapa ketua kelas ya? Ketua kelas boleh berdoa dulu. Doa salam. Siap. Sebelum mulai bimbingan konseling ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak ibu ada yang tak datang? Ada yang tak hadir hari ini? Ada semua? Ada semua ya? Oke. Dah. Ini materi kita tentang tiket menuju masa depan cemerlang. Nah, tujuannya, coba meminta salah satu anak ibu siapa yang mau membacakan tujuan kegiatan kita pada hari ini. Siapa yang mau? Oke, Ane, silakan Ane. Ini tujuannya: 1. Mengetahui arti minat belajar. 2. Mampu memilah faktor yang mempengaruhi minat belajarnya. 3. Memahami pentingnya belajar. 4. Mampu mengelola minat belajar. Iya, ada 4 ya. Jadi tujuan ibu memberikan layanan bimbingan konseling ini berupa klasikal ada 4 tujuan. Yang pertama, nanti setelah pemberian layanan ini diharapkan anak-anak ibu yang pertama mengetahui apa itu arti dari minat belajar. Nah, yang kedua, mampu memilah faktor. Jadi kan kita ada beberapa faktor itu nanti. Berarti anak-anak ibu mampu memilah faktor yang mana yang mempengaruhi minat belajar anak-anak ibu. Kemudian yang ketiga, memahami pentingnya belajar. Nah, yang keempat, mampu mengelola minat belajar. Ya, oke? Bisa kita mulai kita pada pagi hari ini? Ya, bisa mengikuti layanan dengan baik? Oke, sebelum kita masuk ke materi, ibu ada ice breaking nih. Ya, ada ice breaking. Namanya tepuk tunggal. Ada yang pernah tahu dengan tepuk tunggal? Kalau bilang tepuk tunggal, tunggal berarti satu. Oke, kita coba ya. Tepuk tunggal, 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 tunggul. Tunggul. Kalau tunggul berarti tidak. Oke, ulang sekali lagi. Tepuk tunggal, 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 tunggul. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Cepat nih. Tepuk tunggal, 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 tunggul.
belajar. Siapa yang tahu? Apa itu minat belajar? Apa itu minat belajar? Ya, Friska, apa Friska? Rasa ingin belajar, betul. Apa lagi minat belajar? Keinginan belajar. Yoga? Lebih pintar. Tujuannya ya. Ya. Kalau arti minat belajar tadi rasa ingin. Ya, rasa ingin belajar. Ada lagi? Keinginan belajar, Bu. Keinginan belajar, ya sama. Rasa ingin belajar, keinginan belajar. Ada lagi? Apa lagi? Rasa? Rasa? Rasa ingin tahu. Iya betul. Apa lagi? Rasa? Katanya rasa senang dengan belajar. Ya. Oke, di sini Ibu ada sebuah video. Nah, tugasnya nanti anak-anak Ibu perhatikan videonya, kemudian nanti kalian diskusikan berkelompok. Nah, nanti di sini ada LKPD. LKPD ini nanti anak-anak Ibu bisa isinya secara berkelompok. Ya, coba masing-masing perwakilan kelompok ambil LKPD-nya satu. Oke, perhatikan videonya. Nanti kalian diskusikan videonya. Hasil dari video ini dituangkan ke dalam LKPD. Belajar merupakan satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setidaknya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan hidup. Belajar adalah proses orang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman hidup diri sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa belajar dengan benar.
Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu lihat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game, dan nonton. Tapi Kemarin aku belajar sampai selesai. oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan, memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Nah, itu dia videonya. Sudah bisa dipahami videonya? Ya, tadi di akhir tadi dia bilang ya, harusnya aku, ya kan? Nah, itu adalah permasalahan yang harus kalian selesaikan. Harusnya seperti apa? Coba lihat di LKPD ada 3 soal ya. Nah, berdasarkan dari video ini, anak-anak itu coba analisis, diskusikan bersama teman kelompoknya, kemudian anak-anak itu tulis di lembar LKPD. Nah, nanti masing-masing kelompok itu akan minta untuk presentasikan hasil LKPD-nya ke depan. Paham? Bisa? Ya. Tambahan tugas satu lagi, masing-masing kelompok membuat satu quote tentang minat belajar atau motivasi belajar. Bisa? Oke, mau kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Silakan. Diskusikan bersama kelompoknya. Itu kualitasnya. Motivasi belajar. Temanya adalah tiket. Motivasi belajar. Namanya nama kelompok aja. Ya, nama kelompok. Kalian kelompok apa? LKPD namanya nama kelompok ya. Nah, boleh kelompok apa? Ya, kelompok apa? Buat itu sama dengan kata-kata mutiara ya. Kata-kata mutiara untuk motivasi.
Itu bagus ya, kasih materi kemalaman namanya ya. Kenceng, ya betul dikit loh. Ya. Hashtag palingan jangan doi. Hashtag jangan. Apa yang seharusnya anda lakukan untuk mengalami masalah seperti ini dengan dibuat itu kan nih apa yang seharusnya dilakukan oleh tokoh tersebut agar tokoh sebaik-baiknya
Berarti dia main game dulu tapi gak jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tribon Raja yang Menang Kembali. Kami akan mempresentasikan KPD kami. Timnya siapa timnya? Yang lain teman-teman ya, temannya menyampaikan. Dia WhatsApp-kan dulu. Ya. Siapa yang dapat kamu pelajari dari tayangan video tersebut, gunakan waktu belajarmu sebaik mungkin dan jangan bermalas-malasan untuk belajar untuk menuju masa depan dengan berbangga. Apa yang menyebabkan Bapak tersebut tidak dapat menyelesaikan ujiannya. Kejujuran saat mengerjakan ujian diakibatkan beberapa. Apa yang seharusnya dilakukan oleh kelompok agar tidak mengalami masalah seperti di tayangan video tersebut? Tidak membuang waktu yang penting dan agar tidak hiburan saat mengerjakan ujian. Quote-nya apa quote-nya? Coba boleh quote dari tim Tribon. Jika kamu terjatuh, maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang tersebut. Tribon 2022. Oke, gimana quote-nya, bagus nggak? Apa quote-nya tadi? Apa quote-nya tadi? Coba satu orang baca quote-nya lagi. Dan angkanya benar. Tinggi mungkin jika kamu terjatuh maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang tersebut. Tribon 2022. Kapela sudah disambut. Setinggi mungkin. Jika kamu Jika kamu terjatuh di antara bintang-bintang. Oh gitu. Oke, mantap. Yang apa lagi? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Ini coba ada yang mau menanggapi? Ada? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk kelompok Tribon. Tahu tepuk tangan?
Setelah kelompok King Ridwan, kelompok mana lagi yang mau tampil? Kelompok mana yang mau tampil lagi? Ayo, coba kelompok apa? Kelompok apa tadi? Ayo maju ke depan. Ayo kami semangatnya. Ayo maju, jangan malu-malu, cepat. Ya. Di sana kok. Sana. Semuanya pakai ke depan. Ya. Kelompok apa namanya? Sana kok. Sana. Sana. Kelompok apa? Kelompok apa namanya? Edelweiss. Oh, bunga Edelweiss. Ya, ada kelompok Edelweiss. Kelompok yang mampu. Ya, oke. Ya, coba nak. Ini yang Oke, quotes-nya apa quotes-nya? Tadi aku nih. Aku tadi sumpah. Malas tidak akan membuatmu sukses. Ya, kabur. Berarti kita tidak boleh karena malas tidak akan membuat kita sukses. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Edelweiss. Ya, kita kasih tepuk saya. Oke, kamu jempol.
Pembicaranya Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lah semua. Oh gitu. Presentasikan jawaban dan materi kami yang diadakan oleh Ya benar. apa yang dapat kamu pelajari dari tayangan video tersebut, yaitu adalah kisah seorang anak yang suka meremehkan waktu belajar dan suka menyia-nyiakan waktu. Yang kedua, apa yang menyebabkan pembawa di video tersebut tidak dapat menyelesaikan ujiannya, yaitu yang menyebabkan kelompoknya disebut tidak dapat menyelesaikan ujiannya, yaitu karena kehilangan konsentrasi akibat dia memprioritaskan bermain game atau dalam belajar berkurang. Ketiga, apa yang seharusnya dilakukan oleh kelompok agar tidak mengalami masalah seperti di tayangan video tersebut. Satu, gunakan waktu sebaik-baiknya dalam belajar. Dua, harus mempunyai niat belajar. Tiga, waktu dengan saat kurangi bermain gadget dan mulailah belajar. Iya. Oke, quote-nya apa, Pak? Yang kuat suaranya siapa? Belajarlah dengan giat untuk karena sukses tidak datang dari orang yang pemalas. Belajarlah dengan giat untuk menjalankan masa depanmu karena sukses tidak datang dari orang yang malas. Masa mengenai tepuk tangan untuk kelompok Wananda. Ada dua. Oh iya, ada dua. Ada dua kelompok ini. Jangan menganggap remeh hal kecil karena sesuatu hal kecil dapat membuat sesuatu hal yang besar. Iya, betul. Jangan menganggap remeh hal yang kecil ya. Dengar, jangan menganggap remeh hal yang kecil. Karena hal-hal yang kecil dapat mengubah sesuatu hal yang besar. Nah, betul sekali itu quotes-nya. Jadi kita jangan meremehkan kecil. Karena yang kecil itulah yang bisa membuat suatu hal yang besar itu menjadi lebih baik. Oke, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi quotes-nya? Ada? Ada? Oke. Kok Wakanda forever. Kasih tepuk tangan untuk Wakanda forever. Ya. Satu jempol. Jempol kiri.
Kami dari kelompok Mamba ini kembali pendapat dari diri tersebut. Siapa yang dapat kau pelajari yang tersebut? Juga tentang kita kepada waktu dan dalam berbeda. Apa yang menyebabkan tokoh di tersebut tidak dapat menjadi dirinya menunda waktu atau membuat pasukan belajar? Apa yang harus dilakukan oleh tokoh agar dapat tidak mengalami masalah seperti yang tersebut? Jangan menjadi orang malas dan suka membuang waktu karena waktu memiliki perjuangan belajar untuk kita untuk menjadi. Iya. Quote-nya. Apa quote-nya? Jika kita bisa bersujud, jangan lupa bersujud. Hasil tanpa usaha adalah orang Hasil tanpa usaha adalah omong kosong. Ketika kamu sudah apa tadi? Oh, ketika cita-citamu sudah terwujud, jangan lupa bersujud. Terus hasil tanpa usaha adalah omong kosong. Tapi segala sesuatu harus kita usahakan. Ada usaha. Kalau tak ada usaha, ada hasil itu omong kosong. Setuju nggak? Setuju nggak yang lain? Setuju. Oke. Tadi tepuk tangan untuk kelompok Black Mamba. Kita kasih jempol segala. Tampuk jempol. Jempol kanan, Jempol kiri. jempol, jempol. Bagus. Ya, saudara ibu, silakan kembali ke depan dulu. Nah, terakhir kelompok ini yang ibu mau tampil dari tadi. Kelompok apa kak? Nice. Oh, namanya kelompok nice. Pasti nice. Ya, orangnya juga nice. Silakan kelompok nice. Nice ya, bukan nice ya. Oh, nice. Nice, sembilan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa apa yang dapat kau pelajari dari tayangan video tersebut? Mengutamakan belajar sebagai kewajiban seorang pelajar dan memanfaatkan waktu dengan baik. Apa yang menyebabkan tokoh di video tersebut tidak dapat menyelesaikan ujiannya? Tokoh mengutamakan hal lain dulu dan baru belajar ketika subuh, sehingga saat ujian tokoh merasa ngantuk dan tidak bisa fokus. Apa yang seharusnya dilakukan oleh tokoh agar tidak mengalami masalah seperti di tayangan video tersebut? Harus lebih memprioritaskan belajar dan mengatur waktu dengan benar, serta harus mempunyai keinginan kuat untuk belajar. Quote-nya kak. Coba, apa quote-nya dari kelompok nice? Nih pakai ini nih. Jadi quotes dari kami adalah sukses bukan milik si pemalas, tapi milik mereka yang mau berproses. Karena jika ada kemauan pasti ada jalan, jika tidak ada kemauan pasti ada alasan. Yang dari kami. Jadi tepuk tangan untuk kelompok nice. Iya, bagus sekali. Nanti quote-nya kita kumpulkan ya. Kita buat tulisan quote di kelas nih nanti. Hasil dari kelompok-kelompok di kelas 9, 8. Mantap sekali. Beri tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, jempol, jempol. Bagus. Oke, terima kasih kelompoknya. Mantap sekali anak-anak ibu ini semua. Gimana? Kegiatan hari ini menyenangkan? Menyenangkan apa tidak?
namanya minat. Kalau kita tertarik untuk belajar, senang belajar, berarti itu kita sudah punya minat belajar. Oke, lanjut. Nah, ini dia faktor yang mempengaruhi minat belajar kita. Nah, ibu tanya sama anak ibu, pernah gak kalian suatu saat atau suatu hari tiba-tiba senang gitu belajar atau termotivasi belajar? Pernah gak? Siapa yang pernah? Oh, banyak ya. Oke. Kalau Nata, kira-kira kenapa? Apa yang menyebabkan Nata tiba-tiba semangat belajar? Apa yang memotivasi? Lupa. Nah, saya melakukan kesalahan di kelas 8 dulu karena nilainya jelek. Jadi di kelas 9 saya harus meningkatkan nilai di kelas 8. Jadi saya melakukan kesalahan, jadi nggak mau kesalahan itu terulang lagi di kelas 9. Berarti karena pengalaman ya, punya pengalaman yang membuat kamu terdorong untuk lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke, yang lain? Ada yang pernah tiba-tiba termotivasi belajar atau tiba-tiba senang belajar gitu? Pernah nggak? Kenapa? Ada nggak? Coba, kenapa ada nggak? Apa yang membuat kamu tiba-tiba muncul rasa senang belajar? Memikirkan masa depan. Oh ya, berarti karena punya pandangan masa depan. Oke, kalau yoga gimana yoga? Pernah nggak tiba-tiba termotivasi belajar? Karena apa? Yoga senang belajar itu karena apa? Karena cewek. Cewek ya. Siapa? Darul. Ceweknya motivasi belajar gitu. Kenapa ya Kak? Apa? Coba buka masker. Kenapa? Oh, bisa ingin membanggakan orang tua berarti ya Yoga ya. Nah, berarti kita ada itu termasuk faktor-faktor yang bisa mempengaruhi minat belajar kita. Oke, semua yang anak ibu bilang semua yang benar. Jadi ada berapa faktor yang mempengaruhi minat belajar? Yang pertama itu motivasi dan cita-cita. Jika kita punya cita-cita atau motivasi, maka akan muncul minat kita dalam belajar. Kemudian yang mempengaruhi minat belajar itu adalah keluarga. Kita ingin membuat orang tua kita bangga, support dari orang tua, dari adik kakak, itu juga akan menunjukkan minat belajar. Kemudian peran guru. Nah, peran guru ini juga termasuk faktor yang mempengaruhi minat belajar, terutama dalam strategi pemberian pelajaran. Kalau pelajarannya asik, pasti yang lain juga termotivasi. Kemudian yang keempat sarana prasarana. Nah, terakhir tempat bergaul. Nah, ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang punya minat belajar yang tinggi, maka otomatis kita juga akan termotivasi untuk belajar. Makanya carilah teman-teman bergaul yang sama-sama punya tujuan belajar, punya cita-cita, ya, punya minat belajar yang baik. Nah, lanjut. Manfaat. Nah, siapa yang tahu kira-kira apa sih manfaat belajar untuk kehidupan kita? Kalian tahu? Kira-kira apa manfaat belajar? Ada? Memperluas pengetahuan, benar. Oke, satu kita pegang. Memperluas pengetahuan. Apa lagi manfaat belajar untuk kehidupan sehari-hari? Apa? Ada enggak? Apa? Kalau agak tidak dibodoh-bodohi katanya. Oke, memperluas pengetahuan, tidak dibodoh-bodohi. Apa lagi manfaat belajar? Mengetahui hal yang sebelumnya kita tidak ketahui. Ya, apa lagi? Ketiga. Apa lagi? Kita Mencerahkan masa depan.
rasa ingin tahu. Menambah rasa ingin tahu, ya bisa. Menambah rasa ingin tahu kan? Apa lagi? Ada lagi? Nah, kita lihat di sini. Manfaat belajar dari kehidupan sehari-hari. Pertama, menjaga kesehatan otak kita. Makin kita asah otak kita, maka otak kita akan semakin sehat. Orang yang rajin belajar itu ingatannya lebih kuat dibanding orang yang tidak rajin belajar atau membaca. Jadi makin banyak kita baca, otak kita akan semakin kuat, tegar. Kemudian kita nih menambah ilmu baru, ya. Seperti yang dibilang siapa tadi ada ya. Menambah ilmu dan pengalaman baru. Kemudian melatih kemampuan berpikir. Makin kita belajar, maka kemampuan berpikir kita akan semakin tajam. Makin dari kemudian mengembangkan kecerdasan. Jadi kita akan berkembang semakin lebih baik. Nah, kemudian menunjang karir di masa depan. Belajar ini juga menunjang karir kita di masa depan. Misalnya kita ingin jadi dokter, maka kita perlu belajar bidang-bidang yang yang bisa menunjang kita untuk mencapai karir dokter. Kalau kita mau jadi dokter, pasti belajarnya di bidang apa? IPA. Jadi kita harus sering-sering menggali pelajaran-pelajaran di bidang IPA, kedokteran, gitu ya. Jadi belajar itu menunjang karir. Kemudian belajar itu mengembangkan kemampuan sosial, meningkatkan kepercayaan diri. Karena orang yang pintar pasti dia lebih percaya diri. Kalau kita tidak tahu apa-apa, mau bicara aja kita pasti tidak pede. Menuju perubahan yang lebih positif. Nah, oke, lanjut. Sekarang cara menumbuhkannya. Cara menumbuhkan dan meningkatkan minat belajar. Kira-kira bagaimana cara kita bisa menumbuhkan minat belajar kita? Kakak-kakak pernah nggak? Misalnya suatu hari itu malas sekali mau belajar. Pernah? Gimana caranya kakak-kakak dan abang-abang untuk meningkatkan minat belajar kembali? Mengingat cita-cita katanya. Mengingat cita-cita, apa lagi? Memotivasi diri. Memotivasi diri, apa lagi? Apa? Tanya apa? Apa? Katanya tadi untuk meningkatkan minat belajar, mengingat cita-cita, memotivasi diri, apa lagi? Kalian melakukan apa agar minat belajarnya muncul lagi? Apa? Membuat target. Ya, maksudnya menunjukkan minat, dan muncul minatnya. Nah ini dia. Yang pertama, ketika kita tidak minat belajar, kita bisa ulang pelajaran berdasarkan kesukaan. Kalian sukanya pelajaran apa? Nah, kayaknya ini kan mau ujian kan? Nah, ketika mau belajar untuk mencapai ujian, kalian urutkan dulu pelajaran apa yang paling kalian senangi. Urutkan, mulai dari apa? Yang paling misalnya budaya itu urutkan. Habis itu apa? Bahasa Inggris. Habis itu apa? Matematika. Urutkan. Setelah diurutkan, pelajari mulai dari yang disukai. Bahasa Inggris. Ya, misalnya suka bahasa Inggris. Talita suka bahasa Inggris misalnya ya. Talita berarti belajar mulai dengan belajar bahasa Inggris dulu. Karena ketika kita sudah senang belajar, ketika kita memunculkan kita belajar dulu ya, senang belajar bahasa Inggris, sudah muncul rasa senang dalam diri kita, baru kita mulai dengan pelajaran yang lain. Jadi kita munculkan dulu rasa senang kita belajar, baru kita pelajari yang lain. Jadi belajar dulu bahasa Inggris kalau dari saya, belajar bahasa Inggris dulu, sudah muncul rasa senang, baru pelajari yang lain. Ya. Kemudian berusaha untuk mendapat nilai baik. Ketika kita punya niat, punya pandangan, punya keinginan untuk mendapat nilai baik, maka akan muncul minat dalam diri kita. Keempat, membuat target-target yang ingin dicapai. Nah, ini salah satu cara untuk meningkatkan minat belajar adalah membuat target yang ingin dicapai. Misalnya target kalian semester ini, aku mau dapat nilai matematika 85. Atau saya mau dapat nilai rata-rata seluruh mata pelajaran 85. Itu adalah target, ya. Atau nanti yang lebih jauh lagi target saya nanti mau masuk
Nah, kalian bisa lihat video-video orang sukses, biografi orang-orang sukses, ya kan? Tokoh-tokoh inspiratif itu bisa membantu untuk meningkatkan minat belajar. Nah, jadi kalau kita lagi malas belajar, apa yang bisa kita lakukan? Ya, ini dia. Bisa menonton video inspirasi, motivasi, menyusun target-target yang ingin dicapai, kalau perlu buat target yang dicapai, tempel sekali di rumah. Misalnya nanti mau jadi hakim, mau jadi pilot, atau mau jadi pilot, buat targetnya. Berarti apa saja yang pengen ikut olimpiade, itu kan target. Saya nanti di SMA mau ikut olimpiade IPA. Dan sekarang kita berarti sering membaca pelajaran IPA. Nah, sampai di sini materi kita sudah habis. Kira-kira anak-anak itu paham dengan materi yang disampaikan? Nah, ini quotes-nya. Sukses itu harus diperjuangkan. Ya, karena untuk sukses tergantung seberapa besar kamu berusaha. Ya. Jadi sukses itu tidak datang dengan sendirinya kepada kita. Intinya adalah usaha kita. Tergantung seberapa besar usaha kita, begitulah kesuksesan yang akan kita dapat. Ingat, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Semakin baik proses kita, maka hasil yang akan didapatkan akan semakin baik. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan tentang minat belajar? Ada? Tidak ada? Paham semua? Di sini itu ada lagu ini. Ada lagu untuk motivasi kita. Sebelum kita dengarkan lagunya, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan hari ini? Ibu mau tahu nih, kira-kira anak itu sudah paham belum? Siapa yang mau bantu menyimpulkan? Pandu? Enggak. Cepat betul enggaknya? Siapa yang mau menyimpulkan? Siapa? Aris? Iya. Siapa? Aneh. Bukan Aneh. Ya, apa kesimpulan pada hari ini? Kesimpulan materi kita. Berdiri Aneh. Dan nampak wajah cantiknya. Ya. Jadi kesimpulan utama saya ambil dari materi yang
mimpiku setinggi langit ya. Oke, aku bisa dari apa saja ya. Setinggi langit yang angkasa yang tidak ada batasnya. Ya, aku bisa kalau aku mau. Cita-cita setinggi langit itu bisa kita capai kalau kita mau. Jadi intinya apa? Iya, munculkan dulu kemauan dalam diri kita, terutama dalam bidang belajar, karena belajar adalah jembatan kita menuju masa depan yang cemerlang. Oke, kan? Terima kasih ya Anak Ibu semua kegiatan hari ini. Ibu harap Anak Ibu semua senang dengan pemberian materi hari ini. Semoga Ibu berharap Ibu bisa masuk lagi ke kelas ini untuk berikan layanan di konseling yang lainnya, karena layanan kita itu banyak ya sebenarnya ya. Kemarin Ibu sudah melaksanakan kelompok juga sekali. Oke, sebelumnya Ibu mau minta kalian isikan angket evaluasi hasil layanan, boleh? Ya, di sini ada angket. Ini ada angket. Gimana rasanya mengikuti layanan ini? Topik, ada topik Jawa. Siapa tuh? Ya, kalian bisa isi sesuai rasa kalian. Rasanya kalau mengikuti layanan bimbingan konseling harian. Siapa tuh? Topiknya tiket menuju masa depan yang cemerlang. Ada? Nanti ketua kelompoknya bantu kumpulkan ya. Apa? Ada namanya kan? Ya, buat namanya, kelasnya, topiknya, tiket menuju masa depan cemerlang. Topiknya Pak. Ini topiknya depan. Tiket menuju masa depan cemerlang. Bukan satu. Topik Bapak Yogi. Ya, semua lah.
Oke, thank you. Ada apa coba kamera? Ada kamera. Salah, nama ada. Oh, Sudah semua? Ber. Gila sekali. Semua ya? Nah, sebelum kita kepada data kita tolong soal lagi soal untuk media. Ya, kita doa dulu sebelum Mari untuk menutupi bimbingan ini, mari kita berdoa dulu. Agar